Ikatan batin. Inilah sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian pada hari ini dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ikatan yang bersifat fisik, cepat atau lambat, pasti akan terlepas. Sedangkan ikatan batin biasanya langgeng atau abadi. Tuhan mengikat manusia dari batinnya, bukan mengikat fisiknya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita semua untuk menyadari ikatan Tuhan dan ikatan dunia. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, dikatakan bahwa Tuhan akan memperbaharui perjanjian dengan Israel. Perjanjian yang lama, yakni perjanjian yang diikat dengan nenek moyang bangsa Israel, ternyata tidak diperhatikan karena semuanya bersifat fisik. Allah membantu mereka dalam berbagai macam peristiwa, tetapi toh itu pun tidak disadari oleh bangsa Israel sebagai karya Allah yang sebenarnya bertujuan menyelamatkan mereka dan mau menunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka. Allah berjanji akan memperbaharui perjanjian itu, yakni di mana Taurat Tuhan akan ditaruh di dalam batin mereka. Dan menurut Allah, ikatan ini bersifat kekal. Karena semua orang Israel dari batinnya sudah mengenal Allah tanpa harus diajarkan oleh sesamanya. Allah melihat bahwa manusia jika diikat secara fisik, cepat atau lambat akan terlepas. Tetapi jika diikat secara batin, maka manusia akan menyadari itu dan menghidupinya dari dalam batinnya, dan hal tersebut bersifat abadi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang kesan orang, siapakah dirinya. Tentunya hal yang bersifat pengajaran atau pendengaran. Banyak orang melihat Yesus sebagai seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain. Ada yang melihat dirinya seperti Elia atau Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Kesan ini tentunya tidak lahir dari batin, dari pengalaman pribadi mereka terhadap Yesus. Karena semuanya masih bersifat berasal dari luar. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus ini menunjuk kepada pengalaman pribadi, pergumulan batin. Sejauh mana mereka mengenal Yesus. Ketika pertanyaan itu muncul, Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Jawaban ini menurut Yesus adalah jawaban yang berasal dari Allah karena mengenal Yesus dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia yang lahir dari kesan, pendengaran, atau pengetahuan.
Yesus akhirnya mengangkat Petrus sebagai kepala gereja, dasar batu karang gereja, di mana iman yang seperti itu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Saudara-saudari terkasih, pengalaman kita akan Tuhan memang semestinya lahir dari pengalaman pribadi, pergumulan yang lahir dari diri kita, bagaimana Tuhan berperan di dalam hidup kita. Hal-hal duniawi yang kita alami semestinya mengarahkan pandangan kita untuk mengenal Allah yang berkarya di balik semua pengalaman fisik yang kita jalani di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, Allah mengikat batin kita, yakni menaruh Yesus di dalam kehidupan kita sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya dengan pengenalan akan Allah seperti yang dikatakan ini, maka iman kita itu akan bersifat abadi, tidak bisa digoncang oleh kekuatan duniawi apapun. Allah mengikat batin kita di dalam diri Yesus. Tuhan memberkati kita semua.